Assalamualaikum semuanya. Halo YouTube, apa kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik ya teman-teman. Hari ini aku update banjir yang kemarin ya teman-teman. Jadi aku kan tinggalnya di Bekasi ya teman-teman. Alhamdulillah banjir kali ini enggak masuk sampai rumah ya teman-teman. Ini banjirnya cuma diakses mau masuk ke rumah aja ya teman-teman. Nah ini kita jalan-jalan sore ya teman-teman, kita lihat sekitar danau. Itu danaunya udah, itu sebenarnya bukan danau ya teman-teman, itu sawah tapi udah jadi danau, semua penuh dengan air. Hujan terus airnya bisa masuk ke jalan ya teman-teman, makanya tadi dikasih tanggul. Semoga yang kemarin dapat musibah semoga diberi kesabaran ya teman-teman, semoga bisa diganti yang lebih banyak lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Karena nggak enak banget ya teman-teman kalau kena banjir. Kemarin aja aku yang segitu aja udah nggak enak banget beresinnya, itu nggak selesai-selesai, apalagi yang sampai atap rumah itu. Masya Allah, gimana ya teman, semangat ya semuanya. Terus videonya aku lanjut hari keesokannya ya teman-teman. Ini aku setelah antar kakak sekolah, aku lanjut jemurin baju. Kita mau nyuci mau apa, kita harus air banget teman-teman, kita harus ngangsu gitu teman-teman. Karena dari kemarin itu Bekasi itu airnya susah banget teman-teman, airnya itu mati, jadi nggak bisa masuk sampai dalam, airnya itu cuma sampai di depan. Alhamdulillahnya hari ini cuaca panas, air juga udah nyala, jadi aku nyuci ya teman-teman. Semoga hari ini bisa kering semua cucian aku. Ini pakaian anak-anak jadi aku gantung di depan ya teman-teman, karena biar cepet kering. Kalau di dalam itu keringnya lama, jadi ini yang langsung ke sinar mataharinya teman-teman, jadi cepet kering. Lanjut, ini aku jemurin pakaian yang dewasa karena emang bener-bener kemarin itu cucian numpuk banget, airnya mati. Jadi ini hari ini baru aku keluarin semua ya teman-teman, jadi banyak banget. Ini sebenarnya itu nyuci baju tadi abis sahur ya teman-teman, karena kalau malam itu air itu lumayan deres, jadi ngalirnya itu gede, jadi nyucinya aku siasatin buat malam-malam, jadi nanti paginya tinggal jemur. Ini jangan salfok ya teman-teman, ini aku tuh jemurin ditemenin adek itu ngajak ngobrol, jadi aku sambil ngobrol sama adik ya teman-teman. Air di sini tuh kalau siang kadang ngalirnya kecil teman-teman, karena mungkin kalau siang itu banyak yang pakai kali ya, jadi airnya itu kayak berebutan gitu, jadi airnya kecil. Kalau buat nyuci itu lama banget selesainya, kalau nyucinya malam-malam itu cepet banget selesainya ya teman-teman. Kelihatannya lanjut lagi ya teman-teman, ini aku beresin piring-piring yang udah selesai aku cuci. Aku mau cuci piring ya teman-teman, karena tadi pas sahur itu nggak selesai cuci piringnya karena matanya udah ngantuk banget. Tadi setelah sholat subuh langsung tidur lagi ya teman-teman, padahal biasanya kadang aku cuci dulu karena biar nanti bangun pagi itu biar bersih semua, tapi karena tadi masih ngantuk banget, jadi aku baru bisa cuci piring pagi ini ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah gimana, kalau habis sahur ngapain? Pasti langsung beres-beres ya. Kalau aku ngantuk teman-teman, karena aku tuh kadang tidurnya sampai malam, terus sahur itu aku bangun jam 3.15, jadi aduh cuma tidur berapa jam doang ya teman-teman, langsung masak gitu. Jadi mata itu kayaknya ngantuk banget bawaannya, jadi aku harus tidur, karena kalau nggak tidur juga pusing kepala kan ya teman-teman. Jadi aku ngerjainnya sesenggangnya aku aja lah, pokoknya seenaknya aku aja. Kalau aku pengen ngerjain ya kerjain, soalnya kalau ibu-ibu itu kalau udah pegang kerjaan ya udah tuh kayak robot ya teman-teman, nggak berhenti-berhenti gitu sih. Jadi nggak usah ngoyo ya teman-teman, kalau kita istirahat ya istirahat aja gitu. Tapi sebenarnya juga nggak bagus ya teman-teman kalau habis subuh tidur lagi kan ya. Gak besok-besok ada perubahan ya teman-teman, habis bangun subuh nggak tidur lagi ya teman-teman. Soalnya kadang juga lihat anak-anak pada tidur, kita pengen tidur gitu sih teman-teman kalau aku ya teman-teman. Ini tiba-tiba ayahnya anak-anak itu ngajakin buat ke Sumarekon ya teman-teman, karena ada mau ngurus apa klaim asuransi gitu, jadi kita sekalian jalan-jalan ya teman-teman. Kita keluar ya udah, kita ngikut aja.
ambil cuci mata ya teman-teman. Dan ini udah sampai tempatnya, tapi di sini aku nggak ambil gambar banyak ya teman-teman karena dua bocil riwah ya teman-teman. Tadi itu kita mampir ke Ramayana dan di sana adek nangis ya karena minta baju yang gambarnya tapi nggak ada ya teman-teman, jadi di sana nangis, jadi aku nggak sempet ambil video. Nah ini ngerubah haluan ya teman-teman. Tadi itu ayah itu pengennya itu makannya buat buka itu bebek teman-teman, tapi karena bebek langganan kita tuh tutup, jadi mau nggak mau aku harus masak teman-teman. Jadi ini itu jam 4 aku kayak dikejar-kejar setan ya teman-teman, buru-buru masak biar sampai semua karena ayah itu juga nggak suka yang yang gorengannya beli gitu sih teman-teman. Jadi aku bikin semua. Ini pertama aku bikin ceker kecap ya teman-teman, aja nggak aku pedesin karena ini yang minta itu adek ya teman-teman. Dia kalau belanja sayur pasti kalau lihat ceker pasti minta ceker ya teman-teman. Jadi ini aku beliin dan aku nggak pedesin. Ini cuma pakai cabai keriting gitu sih teman-teman, yang dibuang bijinya ya. Bumbunya biasa bawang merah, bawang putih, ketumbar, kayak gitu-gitu sih teman-teman. Ya tadi itu sebelum berangkat aku udah ngerebus cekernya ya teman-teman. Jadi ini posisi udah direbus dan udah empuk. Karena tadi tiba-tiba pindah haluan kan di jalan, katanya minta bebek, ya udah deh yang penting posisi cekernya udah direbus. Tapi ternyata nggak jadi beli bebek teman-teman, dan akhirnya aku masak. Nah, kita mau cari lauk mateng pun kalau udah mepet sore gini udah pada habis ya teman-teman, karena takut kelamaan juga kita cari. Ya udah akhirnya kita masak ya teman-teman. Ini aku langsung masak aja buru-buru, aku mau bikin cekernya ya teman-teman. Ini aku tambahin lada sedikit ya teman-teman biar ada rasa pedes lada gitu sih teman-teman, tapi nggak banyak juga karena takut, karena lidahnya anak-anak itu sensitif banget ketika ada yang pedes gitu, mereka nggak mau ya teman-teman. Aku kasih daun bawang juga biar gurih, biar enak ya teman-teman. Alhamdulillah ini cekernya udah matang ya teman-teman. Ini udah angkat, nanti aku langsung mau bikin masakan berikutnya. Aku mau bikin ikan asap tuna ya teman-teman. Jadi aku tadi itu beli ikan asap tuna, jadi aku mau bikin di santan gitu sih teman-teman. Aku kasih tahu sama kacang panjang sama ikannya ya teman-teman, jadi dibikin sayur gitu. Nah suami itu demen banget kalau sahur atau buka itu harus ada yang berkuah-kuah gitu sih teman-teman. Padahal ini tadi itu aku rencana kuahnya sedikit, tapi ternyata aku kebanyakan. Pas inget itu udah pas naruh 2 gelas air teman-teman, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman, enak juga kalau di kuahnya dibanyakin gitu. Biasa ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, terus aku kasih kemiri, kasih jahe sedikit ya teman-teman biar nggak bau ikannya. Ini ikannya udah aku goreng, ikan tahu udah aku goreng semua ya teman-teman. Ini aku masukin tahu sama ikannya. Jadi aku mau beli tahu coklat, tapi karena tahu coklatnya habis dan aku di rumah punyanya tahu putih, ya udah deh yang penting ada tahu ya teman-teman, karena ayah itu kalau masakan begini tuh harus ada tahunya. Jadi ya udah yang penting tahu. Ini udah digoreng juga. Dan ini kalau di kampung aku itu namanya ikan mangut gitu sih teman-teman, tapi kalau di sini kok nyebutnya tuna ya, tapi padahal teksturnya itu sama. Nggak tahu itu beda apa sama ikan mangut sama ikan tuna, tapi yang pedagang sayurnya bilang itu ikan tuna. Ya udah deh kita manut aja ya teman-teman, yang penting rasanya kan ya sama. Terus aku kasih roiko ya teman-teman biar gurih gitu ya. Terus aku kasih santan instan ya teman-teman. Ini jadi santannya nggak banyak sih, cuma sedikit aja. Tuh santan itu nggak habis semua ya teman-teman, tadi aku sisain sedikit. Kacang panjangnya nanti aku masukinnya setelah santannya sudah masuk ya teman-teman. Nanti ya baru aku masukin kacang panjangnya, takutnya nanti kalau kelamaan kacang panjangnya jadi kematangan. Jadi baru aku masukin kacangnya ya teman-teman. Ini aku masak ala-ala aja ya teman-teman, adanya ini di rumah, ya udah aku masakin ini aja, yang penting enak ya teman-teman. Gimana teman-teman di rumah masih semangat nggak puasanya? Semangat buat masak enggak? Tim beli masakan buat buka apa tim masak teman-teman? Boleh komen ya teman-teman. Ya teman-teman, ini aku bikin dadar jagung. Maaf tadi nggak sempet ke videonya karena tadi HP-nya itu lowbat, jadi aku nggak sempet raciknya. Ini bumbunya cuma bawang putih sama merica aja ya teman-teman, sama aku kasih sedikit bumbu
racik ayam gitu sih teman-teman, karena di rumah itu alhamdulillah pada suka dadar jagung teman-teman. Jadi aku bikin dadar jagung, dan jagungnya karena cuma satu jadi aku bikin bala-bala ya teman-teman buat teman gorengan yang lain, karena kalau jagung satu itu kan jadinya sedikit ya teman-teman. Karena di rumah itu kalau aku bikin dadar jagung pasti makannya lebih dari 2. Gorengannya aku tambahin bakwan yang kol itu ya teman-teman, bala-bala. Ini lanjut aku bikin esnya ya teman-teman, karena kemarin ayah itu beli melon kebanyakan, jadi mau aku bikin es ya teman-teman. Tadi udah mampir ke toko biru buat beli sirupnya, ini aku tambahin aja sama cincau ya teman-teman. Jadi aku mau bikin es kuut. Di sini nggak ada biji selasihnya ya teman-teman, karena aku nyari nggak ada, jadi adanya cuma cincau sama melonnya aja. Dan alhamdulillah teman-teman, masakan aku udah selesai. Ini ada bakwan jagung, ada bala-bala, ada piscok juga. Alhamdulillah tadi adik aku juga bawa piscok yaitu teman-teman. Dan ini masakan aku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak.